dengan orang tua kalian, bagaimanapun itu orang tua kalian. Banyak banget yang bilang juga, kak lu nggak ngerasain gitu, orang nggak ngerasain nggak bakal punya rasa sama kayak kita. Tahu, paham banget, kalaupun kalian dendam dengan orang tua kalian, tidak mau mengakuinya, tidak mau mengurusnya, nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget. Aku nggak nyalahin kalian gitu, tapi jangan ngebenci. Dalam arti ngebenci itu akan merugikan diri kalian sendiri. Cara kalian berdamai dengan keadaan keluarga kalian yang broken home: satu, pastikan mempunyai mental yang kuat, fisik yang kuat, walaupun ekonomi kalian tidak kuat. Jadi banyak banget teman-teman di sekitar aku juga, bahkan keluarga aku yang broken home begitu, tapi mereka tetap bisa survive dengan keadaan mereka yang broken home itu. Karena kan juga broken home ada macam-macam. Ada broken home yang orang tuanya tetap sepakat untuk bisa baik-baik tapi tetap mengurus anaknya. Ada juga yang benar-benar meninggalin anaknya, yang anaknya sendiri kayak seorang yatim piatu padahal ada orang tua. Banyak banget. Untuk broken home yang masih orang tuanya tanggung jawab secara fisik, mental, dan finansial, alhamdulillah banget. At least kalian masih beruntung begitu. Masih banyak di luar sana yang broken home, bahkan orang tuanya ninggalin mereka, bahkan boro-boro dari segi ngasih kasih sayang, ekonomi pun tidak, seperti itu ya. Makanya di sini aku mau bicara tentang orang yang broken home dan yang terpuruk, yang dari segi ekonomi, fisik, dan finansial mereka tidak dipenuhi lagi oleh keluarganya. Buat kalian, aku yakin ini nggak mudah buat ngelewatinnya. Tapi satu hal yang harus kalian yakin dan menjadi prinsip kalian adalah nggak mungkin Tuhan ngasih kalian cobaan di luar dari kemampuan kalian. Kalian dikasih cobaan ini pasti kalian bisa melewatinya. Dan yakinlah jika kalian melewatinya dengan tulus dan ikhlas, maka keberhasilan akan ada di depan kalian. Saya jamin. Jadi banyak banget orang yang broken home waktu masa kecilnya tapi tidaknya sukses. Itu banyak banget ceritanya dari lingkungan saya dan keluarga saya sendiri. Bahkan bukan saya mau offense sama orang yang keluarganya utuh, orang yang keluarganya utuh juga nggak ngejamin gitu anaknya bakal sesukses yang broken home ini begitu ya. Bahkan teman aku sendiri begitu, dia broken home tapi dia bisa juara umum, bahkan dia bisa ikut olimpiade fisika kimia gitu sampai ke luar negeri gitu, padahal dia broken home begitu, dengan ekonomi yang seadanya gitu, dia tinggal sama neneknya. Jadi di sini aku mau bilang ke kalian bahwa jangan sampai broken home itu memberhentikan langkah kalian, menyetop langkah kalian. Justru itu memacu kalian untuk punya hidup yang lebih baik. Jikapun kalian suatu saat berumah tangga begitu, kalian harus ngejamin gitu loh, rumah tangga kalian tidak akan terulang kembali gitu. Tidak, rumah tangga orang tua kalian tuh tidak akan terulang kembali di rumah tangga kalian. Justru itu adalah motivasi kalian untuk memperbaikinya di diri kalian, di kamu dan pasanganmu, dan praktekkan itu ke anakmu. Jika kalian tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, berilah kasih sayang sepenuhnya kepada anak kalian nanti. Jika orang tua kalian selalu berantem, selalu argumen, selalu tonjok-tonjokan di rumah, berikan kasih sayang yang sepenuhnya terhadap pasangan kalian. Jadi kasihlah apa yang tidak pernah kalian dapat begitu. Apa yang tidak pernah kalian dapat dari orang tua kalian, kalian harus tumbuhkan rasa itu justru di rumah tangga kalian. Justru kalian hadirkan itu. Seperti itu. Selama niat kalian bagus, jalan kalian menuju niat kalian itu bagus, tidak memikirkan hal-hal yang negatif, insya Allah jalannya pun, hasilnya pun nanti bakalan bagus. Dan satu hal, kalian tidak boleh dendam dengan orang tua kalian, bagaimanapun itu orang tua kalian. Banyak banget yang bilang juga, kak lu nggak ngerasain gitu, orang nggak ngerasain nggak bakal punya rasa sama kayak kita. Tahu, paham banget, kalaupun kalian dendam dengan orang tua kalian, tidak mau mengakuinya, tidak mau mengurusnya, nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget. Aku nggak nyalahin kalian gitu, tapi jangan ngebenci. Dalam arti ngebenci itu akan merugikan diri kalian sendiri, menguras tenaga, mental, dan itu akan jadi penyakit loh. Banyak orang terkena kanker otak, kanker ini, kanker itu, sebenarnya semuanya dari pikiran, karena dia memelihara rasa kebencian, dia memelihara rasa dengki, sakit hati. Itu akan memicu penyakit di organ kalian. Ini fungsi aku mau memberitahu kalian, jangan sampai ada rasa benci. Justru itu buat kebaikan fisik, mental, dan kalian sendiri gitu loh, bukan buat orang tua kalian yang tadinya sudah melupakan kalian itu gitu. Cukup sudah. Kalau memang kalian ingin berputus gitu, putus sudah, nggak mau berhubungan sama mereka karena mereka menimbulkan trauma pada kalian. Karena ada memang anak justru yang sangat parah gitu ya tingkatnya, bukan hanya tidak dibiayain tapi juga mengalami kekerasan dari orang tuanya. Bukan satu dua yang pernah saya dengar dan curhat ke saya juga. Nggak apa-apa banget, aku nasehatin teman aku itu, nggak apa-apa banget kamu mutus kontak sama orang tua kamu. Akhirnya teman aku itu pergi ke luar negeri, kerja di luar negeri, ganti SIM card, ganti semuanya, sama sekali putus. Bahkan orang tuanya nyari ke saya gitu, nanya ke saya, mana teman-teman aku ini gitu, anak mereka. Saya bilang saya juga nggak punya nomornya gitu. Dan yang lebih menyedihkannya lagi gitu, orang tuanya bilang gini ke saya, Ci tolong sampein ke dia ya gitu, ibu mohon maaf gini, seneng dong gue. Ternyata ibunya maaf, menyadari kesalahannya, tapi terakhirnya tetap dia bilang begini, iya Ci tolong bilangin juga terakhir katanya, ibu lagi butuh duit buat ini. Dia ngejelasin lah ya, buat kebutuhan di rumah dia. Terus aku langsung berpikir, pantas anakmu ingin menghilang dari muka bumi ini, nggak mau banget sampai ketemu dengan kamu. Saya paham dan saya sangat tahu rasanya gitu loh. Saya temannya aja sakit hati gitu loh. Lu sudah
lu sudah waktu kecil nyiksa dia secara batin dan mental sampai dia trauma, sampai dia harus ke psikolog setiap bulan untuk menyembuhkan traumanya dari lu seenaknya meminta uang sama dia setelah dia udah jadi sukses. Nggak bisa kayak gitu. Untuk orang tua di luar sana, tolong sadar diri akan kesalahan kalian. Kalau kalian ingin memang diurus sama anak kalian di hari tua nanti, atau anak kalian ingin membalas jasa kalian, tolong juga ngaca apa yang sudah kalian berikan dari mereka lahir sampai mereka bekerja. Kalau sekiranya dari mereka lahir sampai mereka bekerja kalian tidak sumbangsi apa-apa terhadap anak kalian, cuma melahirkan doang, ngasih makan kayak kalian ngasih makan hewan, terus berharap kalian bisa mendapatkan timbal balik yang jauh lebih baik, itu kalian hanya berhayal, ya kan? Satu yang perlu kalian tahu para orang tua, anak kalian tidak pernah minta dilahirkan. Jadi jangan pernah kalian berpikir anak kalian itu punya hutang kepada kalian. Kalianlah yang punya hutang terhadap anak kalian karena sudah mendatangkannya ke bumi ini. Kalau bisa request, anak kalian itu tidak mau lahir di bumi ini, tidak mau menjadi anak kalian, gitu ya. Jadi makanya saya selalu menasihati teman-teman saya, sepupu-sepupu saya, atau siapapun yang ada di lingkungan saya, untuk tidak mempunyai anak dulu. Kalau kalian memang belum siap secara mental dan finansial itu combo yang sangat penting untuk harus kalian siapkan dulu secara 100% sebelum kalian mempunyai anak. Kalian punya finansial saja, kalau mental kalian belum siap untuk mengurus anak, nggak bisa. Kalau kalian punya mental juga tapi finansial nggak ada, nih anak kalian bakal jadi gembel. Dalam arti dia bersekolah, dia berhak punya baju sekolah yang baru, dia berhak punya buku yang baru. Di saat kalian tidak memberikan finansial yang cukup itu untuk anak kalian, di saat temennya bisa beli buku, dia nggak beli buku, itu mentalnya udah kena anak kalian. Itu yang harus kalian pikirin. Jadi jangan hanya bisa membrojolkan anak kalian, tapi kalian tidak bisa memberikan hak dari anak kalian itu. Pas dia gede, udah berhasil, kalian minta hak kalian. Hak apa yang harus diberikan anak ketika kewajiban kalian pun tidak kalian berikan kepada anak kalian? Seperti itu ya. Jadi bagi anak-anak di luar sana juga, kalau memang berjauhan dengan orang tua kalian itu lebih membuat mental dan fisik kalian sehat, jauhkan diri kalian dari keluarga kalian atau dari orang tua kalian. Jika memang kalian sudah bisa memaafkan, sudah berdamai dengan diri yang akhirnya kalian, ya udahlah bagaimanapun dia orang tua saya, itu juga jauh lebih bagus. Karena itu akan membuat hidup kalian lebih damai dan tenang, karena ngerasa kalian sudah sembuh begitu. Tapi bagi yang belum sembuh dan cara menyembuhkannya adalah jauh dan tidak mau kenal lagi dengan keluarga, it's fine, it's totally fine. Itu adalah kedamaian yang kalian butuhkan dan itu berhak kalian punya, dan itu hak kalian. Jadi kita berhak menentukan hidup kita ke depannya, kepada siapa kita ingin tinggal, kepada siapa kita ingin dekat, kepada siapa kita ingin jauh, itu hak kita. Karena hidup kita yang menjalankan, kita juga yang merasakan. Orang lain nggak tahu karena nggak merasakan tadi. Jadi buat anak-anak yang broken home, semangat, tunjukkan kepada dunia kalau kalian bisa lebih berhasil dari kehidupan kalian sebelumnya. Jadikan broken home itu motivasi kalian untuk menjadi lebih sukses lagi. Jangan dengarkan kata orang, pikirkan ketenangan dan kesehatan mental kalian. Utamakan diri kalian, karena kalian berharga, kalian berhak bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan video aku. Sampai jumpa di next video and love you.